Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ya, malam ini kita kembali melanjutkan pengajian Lubul Usul dan sudah masuk ke pembahasan baru ya setelah cukup lama kita kayaknya ada sekitar beberapa bulan membahas huruf-huruf aja ya. Kayak seingat saya dari bulan Januari iya Januari atau Februari lah, Februari itu. Lumayan lama. Alhamdulillah, terima kasih atas kesabaran teman-teman. Kita bahas huruf demi huruf. Sekarang kita masuk ke pembahasan amr. Dan biasanya orang belajar usul fikih, salah satu pembahasan paling awal atau yang pembahasan yang paling mendasar dalam usul fikih salah satu tentang amr. Oke, makanya ada di waraqat misalnya. Al-amru ma haqiqatun fil qaulil maksus. Kata Syekhul Islam Syekh Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah dalam kitab beliau Lubul Usul, kata ma'ro itu hakikat dalam perkataan yang secara khusus menyuruh, ya, majazun fil fi'li. Tapi kalau amr yang artinya urusan, fi'il itu majaz. Saya mau dulu mana ya, namanya gelap sering hilang, terus nggak apa-apa lah. Jadi pada dulu saya belum menemukan pulpen coret-coret saya. Ya. Jadi amaro itu saatnya perintah, bisa artinya urusan. Misalnya wama amru fir'auna birosyid. Apa artinya itu? Tidaklah urusan Firaun itu bagus, baik. Wama amru fir'auna birosyid. Contoh urusan firman Allah wama amru fir'auna birosyid. Apa amr di sini artinya? Urusan. Ya. Jadi bukan perintah. Nah, jamak. Dan ini kalau ini hakikoh. Perintah hakikoh. Kalau urusan dia majaz. Jamaknya amr yang artinya perintah apa jamaknya? Umur. Kalau amr yang artinya perintah jamaknya awamir. Iya. Fil asah, menurut pendapat yang lebih benar, mau ada beda pendapat soal ini. Wan nafsiyu tidau fi'lin ghairi kafin madlulin alaihi bi ghairi nahwi kufa. Ya. Sebelumnya saya mau terangkan dulu bahwa Syekhul Islam Zakir Al-Ansari sama seperti mungkin banyak juga ulama-ulama usul fikih madzhab Syafi'i yang terkenal, itu akidah beliau akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah. Sehingga dalam pembahasan kalam itu membedakan antara kalam yang sifatnya nafsi dan kalam yang sifatnya lafzi. Nah, nggak apa-apa, ini saya menghikayatkan ya. Dan kita pada akhirnya eh, juga mengetahui pendapat tersebut terkenal, eh, dan bahkan ini pendapat resminya madzhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Yaitu gimana? Kan kalam ini salah satu sifat yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berfirman, punya sifat berfirman. Oke. Tapi apakah firman Allah tersebut, ya yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu secara lafal itu Allah yang berfirman dengan lafal begitu? Ataukah firman Allah adalah sebuah makna kemudian diungkapkan dengan lafal-lafal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman.
Kalau dalam pandangan mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu sifat Allah makna. Maaf, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu kalam nafsi berupa makna. Kemudian diungkapkan ya dalam bahasa Arab makna tersebut jadilah Al-Qur'an. Dalam bahasa Suryani jadilah Injil, dalam bahasa Ibrani jadilah Taurat. Di antara argumen yang digunakan adalah kalau seandainya lafal-lafal ini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu firman Allah yang merupakan sifat Allah dalam zat Allah Subhanahu wa taala, melekat pada zat Allah. Itu niscaya huruf-huruf tersebut kan bersusun. Ya, huruf itu bersusun. Bersusun dari huruf-huruf dan huruf-huruf tersebut berurutan. Bismillahirrahmanirrahim berarti ba dulu, baru sin dulu, baru mim dulu, dan seterusnya. Keberurutan berarti ada yang lebih dulu daripada yang lain. Ba lebih dulu daripada sin, sin lebih dulu daripada mim. Berarti otomatis ada yang duluan dan ada yang belakangan. Dan adanya keberurutan begini, ada yang duluan, ada yang belakangan. Ada yang huruf pertama, ada huruf ke-10. Itu berarti tidak qadim, betul-betul. Nah, itu dalam bayangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah Syariah, yang qadim itu harus benar-benar nggak ada berurutan seperti itu juga. Sifat Allah qadim, disepakati sifat kalam qadim. Semua Ahlussunnah wal Jamaah sepakat sifat kalam itu apa? Sifat qadim. Allah telah memiliki sifat kalam sejak qidam, sejak azali. Itu kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah tanpa terkecuali. Ya. Hanya saja sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk di antara Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah, mengatakan, oh, tetapi kalau huruf-huruf ini, ya, lafal berbahasa Arab Al-Quran ini, itu juga itulah firman Allah, maka berarti menunjukkan adanya keberurutan, dan keberurutan berarti yang pertama lebih dulu daripada yang kedua, kedua lebih dulu daripada yang ketiga, dan adanya urutan begini berarti menunjukkan hudus, keterbaharuan, nggak lagi kodim, nggak lagi sejak azal. Dan pada itu kemudian muncullah teori konsep kalam nafsi. Itu pada zat Allah Subhanahu Allah berfirman, memiliki sifat berfirman. Tapi sifat berfirman tersebut tidak berupa lafal-lafal, huruf-huruf yang berbahasa Arab gitu. Tapi berupa sebuah makna. Nah, kemudian makna tersebut diungkapkanlah dalam berbentuk misalnya bahasa Arab, jadilah teks Al-Quran. Ya tentu ulama Ahlussunnah wal Jamaah lain ada yang enggak setuju. Banyak yang enggak setuju. Mengatakan enggak, Quran ini lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun keberurutan tadi itu tidak menunjukkan tidak qadimnya firman Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, firman Allah qadim. Maka anggaplah kita bicara Quran memang begitu adanya. Quran itu sendiri ya sepakat bagaimana Imam Ahmad katakannya. Dia qadim, Allah sejak kidam telah memfirmankan seluruh Quran. Maka keberurutan tadi itu keberurutan dari sudut pandang kita saja. Karena kita tidak bisa mengucapkan ba, sin, mim kecuali berurutan. Bismi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak seperti kita. Kita untuk mengucapkannya itu butuh dengan mulut, dengan lidah. Nggak bisa kita ngomong bismi sekaligus satu saat, nggak bisa. Bismillah atau tuh. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya kita baca dulu Al-Fatihah, ntar Al-Baqarah, Al-Imran gitu. Tapi Al-Qur'an qadim, ya. Dan Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan sejak qidam. Keberurutan tadi, keberurutan dari sudut pandang kita aja, nggak bisa baca semuanya kecuali berurutan. Karena kita berbicara demikian penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah lainnya yang dia nggak setuju kalam nafsi. Maksudnya nggak setuju konsep kalam nafsi itu tidak membedakan kalam nafsi dan kalam lafzi itu maksudnya. Ya. Sepakat bahwa sifat kalam ada melekat pada zat Allah, pada nafs Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak membedakan antara kalam nafsi, kalam lafzi. Mengatakan juga bahwa Quran yang kita baca juga itu demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Demikianlah memang Allah memfirmankan Al-Quran tidak hanya makna tapi juga lafal. Tapi dijawab untuk isu yang barusan keberurutan tadi misalnya, dijawab dengan begitu. Saya Ibnu Qudamah, Imam Al-Muwafaq Ibnu Qudamah itu menjelaskan ya
Juga misalnya Imam Abu Nasr As-Sajizi sebelum beliau itu juga mengatakan kita ngomong dengan lidah, dengan mulut, sehingga kita nggak bisa ngucapin sekaligus. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah dari keserupan dengan makhluk, berfirman tidak seperti kita. Maka Allah bisa menfirmankan Quran dari awal sampai akhir sejak qidam, ya, tanpa perlu dibedakan kalam nafsi dengan kalam lafz. Ala kuliah intinya kita biar tahu aja bahwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu sebagaimana prinsip akidah yang beliau ikuti adalah menyatakan tadi, membedakan kalam nafsi dengan kalam lafzi. Dalam usul fikih yang dibahas kalam lafzi, dalam akidah yang dibahas kalam nafsi. Tapi beliau di sini menjelaskan bahwa kalau kalam lafzi, maka a ma ro, lafal-lafal yang ada akar kata a ma ro itu menunjukkan kalam lafzi yang sifatnya amr, secara perintah. Adapun kalau kalam nafsi, maka dia makna saja iqtidau fi'lin, makna yang memberikan konsekuensi, mesti melakukan perbuatan ghairi kafin, perbuatannya bukan yang menahan. Jadi kalau misalnya ada larangan, nah ini juga saya jadi ingat nih, kalau nggak salah setahun lalu tuh saya menjelaskan di awal banget ya, kalau nggak salah saya sebenarnya mau ngeralat di akhir pertemuan, tapi lupa, terus di akhir di pertemuan berikutnya lupa lagi ya. Ini saya mau ingat sekarang, mau ingat ya. Nanti juga boleh di videonya kalau seandainya masuk YouTube dikasih keterangan video ya, atau mungkin di komen bahwa ini sekaligus ralat atau saya pernah dijelaskan dulu. Ntar saya cari saya di mana mengatakan, di detik menit keberapa mengatakan gitu ya. Jadi kalau amernya ya itu kuf, ya kufa, tahanlah, ya wajitan ibu arrijsa, ijtanibu, jauhilah. Bentuknya apa? Ijtanibu. Fajtanibu itu amar apa nahi? Ijtanibu nahi apa amar? Jauhilah. Amr, 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 Nah, Amr. secara sorof ya amar gitu ya. Tapi dijelasin di sini oleh Syekhul Islam, wan nafsiyu iqtida'u fi'lin goiri kafin, menuntut sebuah perbuatan aktif ya, tidak termasuk perbuatan yang sifatnya pasif, menahan, madlin alaihi bi ghairi nahwi kufa, tidak dengan lafal kuf atau utruk, tinggalkanlah, atau da atau zar ya. Karena kalau yang demikian ya, tinggalkanlah, itu sebenarnya masuk kategori apa? Nahi. Nahi gitu ya, sebenarnya nahi. Jadi amar nggak boleh berbentuk tinggalkan, harus amar berbentuk fi'il, aktif. Lakukanlah, sholatlah, zakat, bayarlah zakat. Wala ya'tabaru fil amri uluwun. Tidak disyaratkan dalam amar itu mesti yang memerintahkan lebih tinggi kedudukannya daripada yang diperintah. Enggak. Wala isti'la, tidak juga dia menganggap diri lebih tinggi. Jadi bedanya ulu dan isti'la. Kalau ulu benar-benar memang lebih tinggi kedudukannya, bos kepada bawahan, berkaryawan. Kalau isti'la enggak, isti'la itu dia enggak lebih tinggi, tapi dia menganggap diri lebih tinggi. Umpama kita dengan teman sekelas, kita nyuruh-nyuruh dia. Nah, kita sebenarnya nggak lebih tinggi dari dia, cuma kita menganggap diri kita lebih tinggi. Wala iradatu talabi fil asah, juga tidak disyaratkan menghendaki untuk apa? Menuntut. Enggak. Tapi wa talabu badihi, tapi adanya amar kemudian kita pahami darinya ada permintaan, itu sudah otomatis, a priori. Jadi sudah otomatis ya. Ketika kita mendengar kata perintah, wa atu zakat, tunaikan zakat, maka itu sudah otomatis kita membayangkan apa? Ada tuntutan. Wan nafsiyu ghairu iradati indana. Adapun amr ya, perintah yang sifatnya nafsi, dia berbeda dengan kehendak menurut kami. Nah, kata-kata wan nafsiyu ghairu iradati indana ini membedakan antara
apa yang Allah perintah dengan apa yang Allah kehendaki. Bisa aja Allah memerintahkan sesuatu, tapi Allah nggak menghendakinya. Dan inilah yang kadang diistilahkan perintah yang pertama ini itu adalah irodah. Sering diistilahkan juga irodah syar'iyah. Kadang diistilahkan. Dan irodah yang kedua, irodah sifatnya apa? Diistilahkan juga kauniyah. Tapi nggak semua ulama pakai dua istilah ini ya. Bagi ulama istilahnya cuma hanya amr, itu beda dengan irodah. Nah gitu aja. Masuk di sini. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala nyuruh nggak Abu Lahab beriman? Allah nyuruh nggak? Nyuruh Ustaz. Nyuruh. Nyuruh. Tapi Allah menghendaki nggak Abu Lahab beriman? Enggak. Nggak menghendaki. Apa buktinya Allah nyuruh Abu Lahab beriman? Buktinya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat mengajak pada semua manusia tanpa terkecuali. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Semua manusia, Abu Lahab manusia, berarti diperintah. Nabi pun berdakwah pada Abu Lahab. Tapi Allah nggak menghendaki berimannya Abu Lahab, meskipun Allah memerintahkan Abu Lahab beriman. Apa buktinya Allah nggak menghendaki iman Abu Lahab? Buktinya adalah Abu Lahab terus kafir sampai akhir hayat. Bahkan Allah firmankan tabat siada abi lahabi wa tab. Dan Allah kalau berkehendak mesti terjadi. Allah kalau berkehendak ya, mesti terjadi fa'alun lima yurid. Maka berarti Abu Lahab ketika nggak beriman, bukti bahwasanya Allah nggak menghendaki dia beriman. Dan tentu mendalami soal ini pembahasan akidah ya, tapi ini sekilas saja bahwa memungkinkan kita membuat tabel ya antara amr dengan irodah. Ya, misalnya Abu Lahab, bentar ya. Ini amr ya, irodah. Abu Lahab beriman. Allah amr nggak? Amrnya Allah bukan? Iya. Iya. Tapi irodah bukan? Bukan. Lanjut. Abu Lahab kafir. Amr bukan? Bukan. 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 Tapi irodah bukan? Iya. Irodah. Abu Bakar beriman. Amr bukan? Allah Oh perintah? iya. 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 Mendaki iya. Tapi irodah juga iya. Iya. Abu Bakar kafir? Amr? Enggak. Irodah? Tidak. Enggak. Tidak. Ya, sekilas Tidak. aja lah. Ini kita biar jangan sampai kita berargumen bahwasanya Allah membolehkan zina. Apa buktinya? Allah takdirkan ada zina terjadi. Kalau nggak boleh nggak terjadi, ya nggak gitu. Maksudnya yang kita amar itu wan nafsiyu ghairul iradati indana menurut kami ya, menurut Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dan menurut Ahlussunnah wal Jamaah lainnya. Ya, memang beda. Lanjut. Mas'alatun al-asahu an-nasigat af'al mukhtasatun bil amrin nafsi. Nafsi ghairu iradat amdina. Ya, itu ibaratnya. Dihafalin. Ya. Yang lebih kuat pendapatnya adalah bahwasanya kata-kata if'al itu khusus untuk amr. Ya, itu if'al itu amr. Mukhtasatun bil amrin nafsi. Artinya meskipun ulama-ulama Asah. Pandangan asah ya. ya, meskipun ulama syariah membedakan antara kalam nafsi dan kalam lafzi, Aman. tapi ketika mendapati kalam lafzi ada sigo if'al lakukan, maka menunjukkan itu amr dalam kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi dia punya beberapa makna. Makna utamanya watari dulil wujub. Ini makna utamanya. Ya. Di sini disebutkan 26 makna. Ada 26 makna daripada amr. Makna pertama menunjukkan kewajiban. Dan hukum asal.
Hukum asal perintah menunjukkan kewajiban. Jadi kalau Allah atau Rasulnya nyuruh, maka menunjukkan kewajiban. Dalil bahwasanya perintah hukum asal adalah kewajiban, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa'asoita amri." Allah bilang kepada iblis, "Apakah engkau memaksiati perintahku?" Afa'asoita amri. Berarti kalau kita nggak melakukan perintah, kita melakukan apa? Maksiat. 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 Maksiat dosa kan? Nah, Maksiat. haram. Berarti perintah wajib. Kebalikan dari haram. Fa'asoita amri. Kemudian dalil juga menunjukkan bahwa amr pada dasarnya menunjukkan kewajiban adalah sabda Nabi SAW. Riwayat Muslim ya. Laula nasyuqa la ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Andai tidak khawatir menyusahkan umatku, niscaya aku la amartuhum. Aku akan apa? Akan amar Memerintahkan. akan perintah mereka untuk siwak setiap kali wudhu. Pertanyaan saya, Nabi menyuruh siwak nggak setiap kali wudhu? Karena Nabi ngomong gitu, berarti Nabi nyuruh siwak nggak setiap kali wudhu? Enggak. Enggak. Nah, tapi kan siwak sunnah. Berarti ngerti kita bahwa amar itu pada dasarnya menunjukkan Perintah. wajib. Karena Nabi ketika bilang, kalau nggak takut nyusahin, saya akan suruh. Berarti kalau Nabi suruh wajib, Nabi nggak suruh, berarti nggak sampai wajib. Berarti menunjukkan amar pada dasarnya menunjukkan apa? Kewajiban. Karena kata-kata la amartuhum itu bersinonim dengan la aujabtu alaihim. Jelas ya? Tapi itu makna normal ya. Umumnya begitu. Aqimus shalah. Apa lagi? Waman syahida minkum syahra falyasum. Perintah juga. Walin nadbi bisa juga menunjukkan kesunahan. Nah, ini berarti udah ada indikator. Kalau mau mengatakan perintah ini bukan wajib, mesti ada indikator. Nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa, oh ini perintah sunnah. Nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa sembarangan. Ada indikator tambahannya, Pak. Ada indikator tambahan. Misalnya, di antara yang Contoh. misalnya perintah untuk mempersaksikan dan mencatat akad jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, wahai orang beriman, dalam ayat terpanjang di Al-Qur'an surat 2 ayat 282, kalau kalian saling jual beli dalam tidak tunai, maka catatlah, tulislah. Faktubuh, tulislah itu amar bukan? Nah, amar bukan? Iya, if'al. Perintah. Iya. Faktubuh. Nah, tapi ulama sepakat ijma. Hukum apa? Nulis utang model begitu itu nggak wajib. Bagaimana ulama ijma sunnah hukumnya nggak wajib? Di Quran perintah hukum asal perintah wajib, ini ulama menentang Quran gitu nggak? Gimana? Itu nggak kira-kira? Ulama nih. Antum ikut ulama apa ikut Quran? Ayo coba. Ada indikator lain. Ikut Ada ulama. indikator tambahan. Jawab dulu. Ikut ulama apa ikut Quran? Nggak gitu ya? Nggak jangan Wah, ini dibentur. pertanyaannya keliru. Ya, Wrong question. Ya. Pertanyaan keliru. Jangan dibentur-benturin. Ya. Kalau jawaban Wrong question. Kalau maksudnya adalah ikut ulama apa ikut Quran? Maksudnya ulamanya tidak berdasarkan Quran. Ya. Ikut perkataan ulama yang bertentangan dengan Quran. Ya. Quran. Ulama ini memang dia bukan ulama betulan itu. Ulama-ulamaan ya. Kalau ulama ya dia mengambil ilmu dari Quran, menafsirkan Quran dan kaidah-kaidah tafsir digunakan. Yang mungkin bisa pertanyaan seperti itu ya. Ya pasti kita bilang kita. Cuma masalahnya kita kan untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala nggak selalu kita bisa sendiri. Sering kita harus melihat bagaimana para ulama karena ayat nggak cuma satu. Kita baru lihat ketemu ayat faktubuh. Ulama udah baca ayat ini udah dari kecil, udah hafal. Dan mereka udah bandingin dengan dalil-dalil yang lain yang banyak. Bahwasanya ternyata sepanjang sirah nabawiyah, Nabi banyak jualan, Nabi ada utang piutang sahabat, biasa itu nggak ditulis. Berarti menunjukkan perintah ini apa nih? Hukumnya nadab.
Hukumnya perintahnya lin nadab untuk menunjukkan kesunahan. Gitu ya. Contohnya faktub. Dan ini hati-hati karena kita bisa aja terjebak ya pada parsialitas dalam berdalil. Kita cuma ketemu satu ayat, sementara ulama udah ngumpulin ayat ini dan ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang banyak, dibandingkan, dipadukan. Kalau kita mungkin cuma jago bentur-benturin. Wah, antum ikut Quran apa ikut Rasul? Kalau kita jelasin yang kayak tadi, mungkin dibaliknya gimana? Wah, antum ngikutin Quran apa ngikut Rasul? Repot lagi tuh kalau pertanyaan kayak gitu, ya nggak? Nah, emang Rasul ngarang-ngarang. Quran sendiri yang bilang, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Ngarang-ngarang Nabi Muhammad. Quran sendiri yang bilang, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat 59 ayat 7. Apa yang Nabi suruh lakukan, Nabi larang tinggalkan. Maka sebenarnya kalau kita sama kayak tadi pertanyaan, ikut ulama apa ikut Quran? Kita bilang, ilah Quran nyuruh ikut ulama. Fas'alu ahla dzikri in In kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita nggak ikut, kita melecehkan ulama, ya, bentur-benturin ulama, berarti kita nggak ngamalin Quran sebetulnya. Kalau kita ikut ulama, maka kita apa? Berarti kita ngamalin Quran. Oke, saya pikir itu dulu. Nah, nanti makna-maknanya kita bahas di pertemuan mendatang. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Wafiq. Belum paham maksudnya. Wala irodatut tolab. Kan amar sendiri adalah tolabul fi'l. Jadi tadi kan dibahas. Ya. Amr itu apa selalu sama dengan irodah? Sama nggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Berarti antara amar dan irodah berbeda. Jelas ya? Nah, jadi bisa aja ada orang mengamar tapi nggak menghendaki sebenarnya dia mau lakukan. Mungkin kayak gitu. Ya, diberi contoh misalnya dalam hal tadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Abu Lahab beriman, tapi Allah nggak menghendaki Abu Lahab beriman. Oke, berarti amar tidak disyaratkan apa? Iroda. Irodah. Nah, dia berbeda. Nah, atau biasa dalam buku usul fikih suka diberi contoh. Misalnya Ibnu Qudamah dalam Raudhun Nadhir, ini contohnya juga ada di buku-buku lain, di Mustasfa juga ada. Kalau ada raja manggil majikan, tuan sama budak dipanggil, mau dihukum. Tuan ini mau dihukum, kenapa? Karena jahat sama budaknya. Nah, kemudian tuannya mau beralasan depan hakim atau depan raja. Ini memang budaknya bandel, layak dihukum. Oke. Gimana cara membuktikannya? Gimana cara si majikan membuktikan hal tersebut? Dia akan bilang ke budaknya, Perintah. Seperintah. ambil saya air putih. Nah, tapi dalam hati si tuan mau nggak budak ini ngelaksanain? Enggak. Nggak, karena kalau dilaksanain terbukti salah. Loh, tuh nurut, kok kamu malah pukul? Nah, ngerti ya? Tapi dia nyuruh bukan tapi tetap lafal secara lafal. Tolap itu badihi, dia mesti dia minta. Allah insya. Syukran, Ustaz. Ya. Dan juga nanti akan kita lihat ya bahwasanya dia bisa digunakan untuk selain tolap. Bisa takjiz, ihana itu kan bukan tolap. Kalau nadab masih tolap, tapi yang lain-lain bukan tolap. Allah insya. Itu dulu, kita bertemu lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.